Jadi sepertinya di tahun 2023 untuk pelaksanaan seleksi P3K juga akan diberikan afirmasi. Dan jika penetapan rencana kebutuhan dan pemetaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, maka sepertinya datanya juga akan kembali diambil dari SISDMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, bukan dari pendataan non-ASN yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dan PKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Supiarto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini tentunya kembali terkait dengan seleksi CASN atau calon aparatur sipil negara, baik itu PNS dan P3K. Jadi mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, bahwa di tahun 2023 ini pemerintah sudah memastikan akan kembali melaksanakan seleksi CASN, baik itu PNS dan P3K. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba bagikan perkiraan atau simulasi jadwal pelaksanaan seleksi CASN di tahun 2023. Untuk itu bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah simulasi atau perkiraan jadwal pelaksanaan seleksi CPNS ya di tahun 2023 bila dilaksanakan pertengahan tahun. Dan ini saya dapatkan dari website temanasn.com ya. Dan jadwal ini atau perkiraan jadwal ini juga sudah banyak beredar di grup-grup CASN, baik itu di Telegram dan media sosial lain. Kita coba lihat ya. Jadi simulasinya untuk pengumuman seleksi CPNS akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni sampai 14 Juli 2023. Kemudian untuk pendaftaran seleksi akan dilakukan pada tanggal 30 Juni sampai 21 Juli 2023. Pengumuman hasil seleksi administrasi akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juli 2023. Kemudian masa sanggah 30 Juli sampai 1 Agustus 2023. Kemudian jawab sanggah 30 Juli sampai dengan 8 Agustus 2023. Pengumuman pasca sanggah 9 Agustus 2023. Pelaksanaan SKD ya, seleksi kompetensi dasar 25 Agustus sampai 4 Oktober 2023. Kemudian pengumuman hasil SKD 17 sampai 18 Oktober 2023. Persiapan pelaksanaan SKB 19 Oktober sampai dengan 1 November 2023. Pelaksanaan SKB 8 sampai dengan 29 November 2023. Penyampaian hasil integrasi SKD dan SKB 15 sampai dengan 17 Desember 2023. Pengumuman kelulusan 18 sampai dengan 19 Desember 2023. Masa sanggah 20 sampai dengan 22 Desember 2023. Jawab sanggah 20 sampai dengan 29 Desember 2023. Pengumuman pasca sanggah 30 sampai 31 Desember 2023. Pengisian DRH atau daftar riwayat hidup 1 sampai dengan 18 Januari 2024 dan terakhir usul penetapan NIP 19 Januari sampai dengan 18 Februari 2024. Jadi itulah informasi berkaitan dengan simulasi jadwal pelaksanaan seleksi CPNS di tahun 2023. Dan perkiraan atau simulasi jadwal ini sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah dilakukan tahun-tahun sebelumnya ya. Biasanya adalah seperti ini jika memang dilaksanakan pada pertengahan tahun. Kemudian untuk perkiraan jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan P3K tenaga kesehatan itu seperti ini ya. Ini sudah disampaikan kemarin pada Zoom ya, acara Zoom atau acara yang dilaksanakan secara daring oleh PKN, Kementerian Pan-RB dan perwakilan dari pemerintah daerah ya, baik itu BKD, BKPSDM maupun Dinas Kesehatan di daerah. Dan ini hasilnya, jadi pemerintah daerah itu tugasnya adalah menyusun rencana kebutuhan, pengusulan formasi dan penyiapan anggaran. Kemudian tugas dari Kementerian Kesehatan adalah pemetaan, penetapan rencana kebutuhan dan kriteria afirmasi. Jadi sepertinya di tahun 2023 untuk pelaksanaan seleksi P3K juga akan diberikan afirmasi. Dan jika penetapan rencana kebutuhan dan pemetaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan,
maka sepertinya datanya juga akan kembali diambil dari SISDMK ya, atau Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan, bukan dari pendataan non-ASN yang dilakukan oleh Kementerian Pan-RB dan PKN. Jadi tugas dari Kementerian Pan-RB dan PKN adalah pertimbangan teknis, penetapan formasi, dan juknis seleksi. Jadi tidak ada rencana kebutuhan dan pemetaan ya. Jadi sepertinya aman ya bagi teman-teman nakes yang datanya sudah masuk di dalam SISDMK. Kemudian ini ada jadwalnya. Di bulan Januari ini adalah rencana pengadaan P3K nakes yang disusun oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pan-RB. Kemudian di bulan Januari sampai Februari ada pelaksanaan DES 1 dan penyampaian hasil DES kebutuhan dilakukan oleh pemerintah daerah, kementerian dan lembaga, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pan-RB. Kemudian di bulan Maret akan dilaksanakan DES 2 dan finalisasi usulan formasi di e-formasi ya. Akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pan-RB dan PKN. Kemudian di bulan April adalah penetapan formasi, penerbitan juknis seleksi dan afirmasi. Akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Pan-RB dan PKN. Jadi bagi teman-teman yang berkomentar, bertanya terkait dengan apakah di tahun 2023 afirmasinya sama dengan tahun 2022, apakah yang sudah mengikuti seleksi di tahun 2022 yang sudah lulus passing grade atau mendapatkan kode P bisa langsung hanya penempatan di tahun 2023, belum ada jawaban ya. Karena nanti pada bulan April baru akan diterbitkan terkait dengan petunjuk teknis seleksi dan afirmasi yang akan diberikan. Jadi sudah terjawab ya bagi teman-teman yang bertanya terkait dengan hal tersebut. Kemudian pada bulan Juni adalah perkiraan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 dan pendampingan pelaksanaan seleksi oleh PKN dan Kementerian Kesehatan ya. Jadi persiapkan, karena tentunya waktunya tidak terlalu lama ya, sekitar 5-6 bulan dari bulan ini pelaksanaan seleksi P3K tenaga kesehatan akan segera dimulai. Dan jika untuk CPNS bulan Juni baru pengumuman seleksi dan pelaksanaan tesnya itu baru akan dilaksanakan pada bulan Agustus ya, sekitar bulan Agustus. Tapi untuk P3K pelaksanaan seleksinya sudah akan dimulai pada bulan Juni. Dan mungkin di bulan Juni ini juga baru pengumuman terkait dengan formasi yang dibuka dan lain sebagainya ya. Tetapi tentunya kalau untuk P3K sepertinya bisa lebih cepat ya. Artinya tesnya bisa dilaksanakan lebih cepat daripada CPNS. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.